Halo semuanya, jumpa lagi bersama Miss Margaret. Pada video kali ini, kita akan membahas pola bilangan bagian keempat, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang barisan geometri. Suatu barisan bilangan dengan suku-suku U1, U2, U3 sampai dengan UN disebut sebagai suatu barisan geometri apabila memenuhi syarat U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sampai dengan UN per UN kurang 1. Nah, semua bilangan ini nanti dinamakan dengan bilangan konstan atau nilai konstan. Nilai konstan tersebut merupakan pembanding atau sering juga disebut sebagai rasio. Nah, perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dari barisan bilangan ini kita bisa menentukan suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 1 itu merupakan suku pertama atau bisa juga kita tulis sebagai U1. 2 merupakan suku kedua, 4 suku ketiga, 8 suku keempat, 16 suku kelima, dan 32 adalah suku ke-6. Nah, kita akan membuat perbandingan dari suku-suku yang berurutan. Misalnya, U2 banding U1 itu sama dengan U2-nya tadi 2, U1 1, berarti 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian, U3 per U2 itu sama dengan 4 per 2, sama dengan 2. Selanjutnya, U4 banding U3, U4-nya 8, U3-nya 4, berarti 8 per 4 sama dengan 2. Untuk U5 banding U4, U5-nya tadi 16, U4 sama dengan 8, berarti 16 per 8 sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perbandingan dari setiap suku-suku yang berurutan itu hasilnya sama. Ini kan sama-sama 2. Berarti, suatu barisan bilangan disebut sebagai barisan geometri jika memiliki rasio atau pembanding antar dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Suatu barisan geometri dengan suku-suku U1, U2, U3, U4, U5 sampai dengan UN dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. U1 itu bisa kita tulis sebagai A, U2 A dikali R, U3 AR pangkat 2, U4 AR pangkat 3, U5 AR pangkat 4 sampai dengan UN itu atau AR pangkatkan dengan N dikurang 1. Sehingga rumus suku KN dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Di mana nilai R itu sama dengan UN per UN dikurang 1. Di mana nilai A merupakan suku pertama atau U1, R merupakan rasio, dan N adalah banyak suku. Oke, supaya lebih gampang kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Tentukanlah yang pertama, suku pertama, B, rasio, C, rumus suku ke N, dan yang D, suku ke-10. Kita pindahkan dulu di pembahasannya. Diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Yang pertama, kita disuruh menentukan suku pertama. Ini gampang aja. Suku pertama itu merupakan U1 atau A sama dengan 2. Kemudian rasio. Rasio itu kita ambil dua suku yang berurutan. Yang paling depan aja boleh ya.
U2 per U1 itu sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk menentukan rumus suku ke N, ingat kembali rumusnya adalah UN sama dengan A kali R dipangkatkan dengan N kurang 1. Nah, tadi nilai A-nya kan sudah diketahui sama dengan 2, dan R-nya kita peroleh sama dengan 2, sehingga kita tinggal substitusikan saja nilai A dan R ke persamaan ini. A-nya 2, R-nya juga 2. Berarti 2 dikalikan dengan 2 dipangkatkan dengan N kurang 1. Nah, 2 ini kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N kurang 1. Ingat kembali sifat perpangkatan. Kalau basisnya sama, kalau bilangannya dikali, kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Berarti dari sini 2 pangkat 1 ditambah N dikurang 1. Ini kan satunya bisa habis ya. 1 kurang 1 habis, sehingga tersisalah rumus untuk mencari suku ke N atau UN itu sama dengan 2 pangkat N. Untuk yang D, suku ke 10. Kalau ditanya suku ke 10, tinggal kita ganti saja N-nya sama dengan 10. Berarti nilai dari U10 sama dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Gitu ya. Baik, untuk contoh soal yang kedua, pada barisan geometri diketahui suku ketiga sama dengan 9 dan suku kelima sama dengan 81. Tentukan A rasio, B suku pertama, C rumus suku ke N, dan yang D suku ke-7. Oke, untuk pembahasannya, diketahui U3 sama dengan 9, U5 sama dengan 81. Nah, kita bisa ubah dulu ini. U3 itu kan sama dengan AR pangkat 2. Kenapa ini pangkat 2? Karena rumus UN itu kan sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. N-nya di sini kan 3. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti U3 itu sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian untuk U5, di sini N-nya sama dengan 5. N dikurang 1 berarti tinggal 4. Berarti di sini AR pangkat 4 sama dengan 81. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, kita bisa langsung saja jawab nih pertanyaannya. Untuk yang A, U5 per U3 itu kan sama dengan U5-nya tadi AR pangkat 4. U3-nya AR pangkat 2. Berarti ini bisa kita bandingkan. AR pangkat 4 per AR pangkat 2 itu sama dengan 81 per 9. Nah, dari sini kan nilai A-nya ini sama. Ini bisa kita coret A-nya habis ya. Berarti sisa R pangkat 4 per R pangkat 2. Kalau dia dipangkatkan, bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya kita kurang ya. 4 dikurang 2, berarti R pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga nilai R itu akar dari 9 sama dengan 3. Sehingga diperolehlah rasionya sama dengan 3. Untuk yang B, AR pangkat 2 sama dengan 9. Nah, untuk mencari nilai A, kita tinggal substitusikan aja nilai R-nya sama dengan 3. Berarti A dikali 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 ini kan artinya sama dengan 9. Berarti bisa kita sederhanakan menjadi 9A sama dengan 9. Nah, di sini kan angka 9-nya ini bisa habis atau kita coret ya. Sehingga diperoleh nilai A-nya sama dengan 1. Kita masuk yang C. UN sama dengan AR dipangkatkan dengan N kurang 1. Nilai A-nya kan sudah diperoleh sama dengan 1, kemudian R-nya sama dengan 3, substitusikan aja. A-nya 1, R-nya 3, pangkat N kurang 1. Berarti hasilnya sama dengan 3 pangkat N dikurang 1. Untuk yang D, yang ditanya adalah suku ke-7, berarti tinggal ganti atau substitusikan aja nilai N-nya ini sama dengan 7. Berarti 3 dipangkatkan dengan 7 kurang 1. Sama dengan 3 pangkat 6 atau sama dengan 729.
Kita masuk ke bagian yang kedua tentang deret geometri. Deret geometri adalah hasil penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri. Deret geometri dapat dituliskan sebagai U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN. Rumus jumlah n suku pertama pada deret geometri adalah sebagai berikut. Nah, ini kita bisa gunakan dua rumus. Yang pertama, Sn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, rumus ini dapat kita gunakan apabila nilai dari R atau rasionya itu lebih dari 1. Dan rumus yang kedua itu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Di mana rumus ini bisa kita gunakan apabila nilai R-nya kurang dari 1. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah jumlah 6 suku pertama deret geometri, 2 ditambah 6 ditambah 18 dan seterusnya. Nah, untuk dapat menyelesaikan ini, kita harus menentukan dulu suku pertama. Suku pertamanya itu sama dengan 2, dan rasionya adalah ambil dua suku yang berurutan, misalkan ambil U2 per U1. U2 per U1 itu sama dengan 6 per 2. Boleh kita ambil juga U3 per U2, hasilnya tetap sama ya. U3 per U2 itu kan sama dengan 18 per 6, sama-sama 3. Kemudian nilai rasionya ini kan sama dengan 3, sehingga rasionya itu lebih dari 1. Rumus yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kita tinggal substitusikan nilai A dan nilai R-nya saja ke rumus ini. Karena yang ditanya adalah 6 suku pertama, maka nanti nilai N-nya ini kita ganti jadi 6. Yang kita cari adalah S6 sama dengan A-nya tadi sama dengan 2, rasionya sama dengan 3. Berarti 2 dikalikan dengan 3, N-nya sama dengan 6, kurangkan dengan 1 per 3 dikurang 1. Sehingga hasilnya 2 dikali 3 pangkat 6 itu sama dengan 729 dikurang 1 per 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, dari sini kan 2-nya ini bisa kita coret ya. Sehingga diperoleh hasilnya S6 sama dengan 729 dikurang 1 itu sama dengan 728. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang keempat. Diketahui suku keempat dan suku ketujuh pada suatu deret geometri berturut-turut adalah 24 dan 192. Hitunglah jumlah 5 suku pertama dari deret geometri tersebut. Nah, untuk langkah pertama kita bisa buat diketahui. Yang diketahui di sini adalah suku keempat sama dengan 24 dan suku ketujuh sama dengan 192. Kemudian, yang ditanyanya adalah jumlah 5 suku pertama atau S5. Langkah selanjutnya kita bisa menjabarkan nilai dari U4 ini kan sama dengan A dikali R pangkat 3 sama dengan 24. Untuk U7-nya, A kali R pangkat 6 sama dengan 192. Kemudian kita buat perbandingan antara nilai dari U7 dengan nilai dari U4. Sehingga diperoleh hasil U7 per U4 itu sama dengan AR pangkat 6 per AR pangkat 3 atau 192 per 24. Nah, di sini nilai A-nya kan sama. Ini bisa kita coret ya. Sehingga yang tersisa adalah R pangkat 3. Kenapa R pangkat 3? Karena ini adalah bilangan perpangkat dengan basis sama yaitu sama-sama R dan dia dibagi. Kalau bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. 6 dikurang 3 itu sama dengan 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan 192 dibagi 24 hasilnya sama dengan 8.
Nah, untuk mencari R atau rasionya, kita bisa jabarkan dulu angka 8 ini kan sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga ini kan bisa habis 3-nya. Diperolehlah nilai dari R atau rasionya sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus substitusikan dulu nilai dari R sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang gampang, itu adalah AR pangkat 3 sama dengan 24. Nah, substitusikan R-nya sama dengan 2, berarti A dikali R2 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 24. Berarti nilainya 8A sama dengan 24, sehingga nilai A sama dengan 24 per 8, yaitu 3. Nah, untuk mencari rumus jumlah N suku pertama pada deret geometri, karena tadi rasionya itu sama dengan 2 dan itu lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Substitusikan nilai A, R, dan N ke fungsinya atau rumusnya. Berarti yang ditanya tadi S5, berarti kita cari N-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 3, R-nya 2. Berarti masukkan aja ya. 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5 kurang 1 per 2 dikurang 1. 3 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, kurangkan dengan 1 per 2 kurang 1 itu sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 3 dikalikan dengan 31, sehingga jumlah 5 suku pertama pada deret geometri tersebut adalah 93. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.